Oke, selamat malam para pemirsa Mono 86. Malam hari ini gue akan berbincang-bincang sama Hamzah. Pada malam hari ini kita akan berbincang tentang area KPNT dan kisah-kisah di balik KPNT. Kisah yang mungkin sebagian orang tidak pernah mengalaminya. Kisah ini tentang misteri atau hal-hal yang di luar nalar, yaitu dunia gaib. Ya, langsung aja kita tanya sama Hamzah. Ya, selamat malam para penonton setia Monon 86. Semoga terhibur dan semoga buat abang yang punya channel semoga sukses terus ya. Amin. Gue pengen sedikit cerita ya ketika kejadian di malam Sabtu ya Dan ya. Iya, benar. Jadi pas malam itu gue lagi tengah asik-asiknya sih. Lagi asik-asiknya patroli, biasanya patroli santai Dan. Iya. Nih, wah dari Pancabudi itu saya ngalamin sebenarnya agak merinding dikit awal. Ngelihat spion, aki mobil segala macam. Nah pas di pos 2 saya putar balik. Terus Pengen ngebalikin kunci. Saya taruh lah kunci. Sebelum itu belum naro. Ketika itu ada suara kenceng Dan buak aja tuh kan. kayak apa tuh suaranya? Kayak orang ibarat kata jatuhin barang lah gitu Dan iya. Nah yang saya utamain kan pikiran saya curiga sama entah itu segala macam lah. Saya nggak jadi naruh kunci. Iya. Saya pusatkan ke suara tersebut. Lalu ketika di situ ada mobil Grand Max sama Puso yang gede itu. Oren. Iya, Puso oren. Saya ke situ niatnya pengen lihat belakangnya karena belakangnya sepetak. Takutnya itu maling tiba-tiba nyerang saya nggak bisa jarak sampai segitu. Akhirnya saya berusaha buat ngebokongin dia Dan Muter. Iya. Saya muter di Grand Max kagak ada, barulah saya ke mobil si Puso tersebut. Mobil Puso. Di situ baru di palanya tuh. Saya nengok kan Dan dikit. Siapa itu kan kata saya. Di situ lu ngeliat apa? Saya melihat ini Dan ada orang tapi setengah doang gitu. Jadi dia di balik mobil tersebut. Maksudnya setengah balik mobil gitu, setengah. Di belakang mobil itu. Nah, itu dia setengah, sepundak doang. Ya kata saya merinding lagi dari saya cerita ini. Sama ini belum kuduk gua juga. Saya cek kan. Ini siapa kata saya kan. Itu kejadian masih sore ya Dan ya? Sore ya. Sekitar jam berapa? Jam 11 ya? Masih jam 11-an kalau nggak salah, itu jam 10 ke atas lah intinya ya. Iya. Ya pikiran saya, wah orangnya santai, nggak kedebegan gitu, nggak takut. Berarti orang gudang nih Dan, yang tinggal di mesnya. Mes itu, ya. Saya berusaha kalau ceritanya itu orang gudang saya tegor, kenapa di sini gini ya. Nah kalau maling ya gimana lah gitu. Saya dikit ngelangkah. Itu Dan dia kayak kertas ketiup angin. Goyang-goyang gitu apa gimana? Kayak layangan gitu, set begini. Tapi posisi dia berdiri. Di balik. Tapi lu nggak ngeliat ke bawah tanah gitu? Nggak ngeliat itu. Ngeliat kaki? Ya kan saya pusatnya di badan dia doang, ya, karena setengah ketutupan truk itu. Belakang truk. Merinding malah. Demi Allah ini mah asli. Terus. Nah saya benar-benar gimana ya, takut ya ada.
terus hawa penasaran pun banget gitu. Dan saya paranin kan, itu rambutnya belakang kribo dan Kribo gimana? kribo Gimbal gitu. gimbal banyak rambutnya gitu, sampai tebel segini. Ibarat kata rambut saya segini, dia segininya. Berarti segini tuh. Segini tapi Nggak ke belakang. nggak ke belakang, Ke depan. ke depan. Iya. Biasanya kan orang lihat ke belakang lurus lurus, aja. Ini Ke depan. saya ngeliat kan, Itu jarak semana? Jarak antara lu sama itu makhluk. untuk jarak inian dan 1,5 meter. 1 meter. 1 meter berarti nggak jauh lah. Ya 2 langkah setengah lah itu. Ya. Orang udah papasan gitu, dan saya nggak ngelihat mukanya, Nggak ngeliat muka. Karena dia ngebelakangin. Karena dia ngebelakangin. Saya pun nggak samping-sampingan, nggak kayak gini, tapi ke belakang begitu. Dia masih posisi ke belakang. Tapi kan ibarat kata kita udah sampai sini, adalah sedikit apa ininya gitu, ngelihat rambut, wah gini. Muka emang dasarnya rambut begitu, ketutup dong. Iya. Saya di situ jalan, nemuin itu udah 1 langkah lagi, udah 1 meter lah ya. Langsung dada saya utama nyesek. Terus bulu kuduk dari ujung kepala sampai ujung kaki nih sama persis, cuman gak nyesek kayak pas ketemu. Sama persis kayak gini merindingnya. Merindingnya. Karena saya cukup tahu, oke, saya langsung balik badan. Saya di situ berharap dia nggak ngambil saya, gitu. Saya berharapnya kayak gitu. Saya ke situ, saya balikan. Yaudahlah, itu emang penghuni situ apa gimana? Mungkin sayanya kurang sopan juga gitu di situ. Oke lah, saya naruh kunci, lah. Saya naik motor. Itu perasaan masih ada di motor itu, dan karena saya banting rasa saya mau fresh gitu, bawaan fresh santai, relax, santai aja, santai. Nah kan belokan tuh, dan nah saya kan lewat belok itu nggak langsung lempeng ke FF, langsung belok dulu. Belok pelan, baru sampai situ saya gaspret, itu kayaknya perasaan kuping bukan ditiup ya, dan ya kayak diapain ya, kayak disentuh tapi halus pelan gitu. Itu, Itu saya tapi saya karena relax mungkin sedikit lupa gitu. Lupain aja lah, lupain. Yang penting gue selamat, gue nggak jatuh dari motor karena panik gitu. Kan takutnya kalau panik, wah gawat gara-gara begituan doang. Saya nggak kerja lagi. Aduh. tapi besokannya lu gimana gitu? Ngerasain apa gitu setelah ketemu kayak gitu? Setelah ketemu itu saya gitulah, dan gak enak badan utama. Udah gitu itu tidur, dan itu tidur sama istri saya. Sempet ngapa? Saya kebangun itu jam 2-an lah. Jam 2:30, berarti 2:30. Saya bangun sendiri tuh. Tapi saya bingung. Biasanya kan orang bangun entah itu dia pengen kencing, entah itu dia pengen minum. Saya bangun doang. Kenapa gue bangun gini? Akhirnya saya tidur lagi kan. Saya tidur lagi. Nah, selang beberapa jam itu istri saya ketakutan, dan ketakutannya kenapa? Katanya, Abi gini. Jangan gitu gini. Langsung di situ mertua saya naik ke atas kamar saya kan. Ngapa sih Amja? Saya ngeliat ada apa sama diri saya ini, dan ada apa. Lalu saya pun pengen tiduran lagi tuh, badan kayaknya nggak bisa. Tapi tangan gerak begini tahu, tapi bukan gimana sih, saya pengen ngapain sih ini tangan. Bukan karena kemauan, tapi gerak sendiri. Dan saya pengen turunin, kok nggak bisa. Saya tidurin nggak bisa gitu. Itu langsung pakai sapu lidi kalau nggak salah, dan saya disebelet sapu lidi yang ukurannya gede lah. Bukan dari bambu, itu sapu lidi aren. Ya gede dia kan. Saya disabet ini saya. Setelah itu saya sadar, tapi disiram, dibangunin,
nggak bangun dan tapi saya sadar gitu, ini orang ngapain, ada apa sama saya gitu kan. Selang di situ pagi kita masuk pagi pertama apa? Iya, pagi pertama pas libur tuh. Iya. Nah itu pas libur itu udah mulai ibarat kata batuk, pilek, meriang. Dan sampai sekarang sih tinggal batuknya doang. Meriang ya alhamdulillah lah. Itu menurut saya ya pikiran saya masih ke situ lah dan bukan ya saya positif thinking aja, nggak mungkin dia ngikut ke saya gitu. Insya Allah itu juga. Lalu kan ketika itu dandru saya ini sama anggotanya berapa orang dan sama orang parking juga dan berempat itu langsung nyerang ke sana. Langsung marahin ya kan. Mau ngecek juga apa bener. Setelah dicek ternyata ya nggak ada, namanya didatengin rame-rame ya kan. Takut dia. Mungkin tahu begitu. Itu saya pertama itu saya langsung ngadu ya dan ya. Iya, langsung ngadu. Saya orangnya aduan. Saya ngadu. Setelah itu saya ditinggalin sendiri. Tambah merinding. Akhirnya saya beranian ke WC itu. Saya cuci muka, badan dibasahin. Itu kaos basah semua. Setelah ini balik lagi. Di mana aja? Mungkin kata Dandru, karung. Alhasil nggak ada ya dan ya, karung segala macam. Nggak ada apa-apa, kosong. Itu benar-benar menurut saya baru kali ini sih kayak gitu dan baru ngalamin langsung lihat gitu kan, gitu di kawasan ini. Di kawasan ini ya biasanya paling kayak saya checklist mobil paling sekelibat, entah itu ketawa, entah itu nangis, hal biasa gitu. Ini merinding dan dia merinding banget. Itu gimana ya dan ya, ibarat kata bentuknya kayak gini, gini. Cuman yang ya gitulah, bawahnya ini yang saya nggak perhatikan itu. Saya nggak tahu juga sih itu kenapa dia begini, entah itu dia emang sengaja buat ngunjukin diri dia, entah itu ngebanting, dari ngebanting sih dan ya. Intinya dari tanda kayak ngebanting itu jatuh itu dia ngasih tahu mungkin. Mungkin. Makanya lu penasaran, cari, ya kan? Di situ ternyata ya kan. Itu saya dari pertama kunci 4 tuh dan tuh titik 4. Emang saya berkata penceng aja mungkin nggak sopan atau gimana bisa juga. Penceng aja set mungkin. Saya kan nguber waktu nih, udah 55 terus sampai pos takutnya 57 56 gitu. Saya nguber set. Nah, mungkin dari situlah saya ya kan. Wah, cukup tahu dan itu benar-benar itu dandru saya ini, kalau saya orangnya aduan, kalau dandru saya orangnya keroyokan. Dia aja juga takut dikeroyok. Aduh ampun. Oke, segitu aja. Segitu dan lah. Oke. Segitu aja dari Hamzah, cerita di balik kawasan ini. Ada cerita-cerita mistis yang mungkin semua anggota nggak bisa alamin. Si Hamzah pernah ngalamin. Ya. Mudah-mudahan gak terulang dan. Iya. Oke, terima kasih untuk penonton Mono 86. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.